warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mulai pembelajaran, alangkah baiknya seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa yang Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa saja yang tidak hadir hari ini. Agar kita lebih semangat, biasanya kita menyanyikan lagu dulu, lagu nasional. Salah satunya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian nanti bisa siap menghadapi tantangan di masa depan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang statistika ya, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Di statistika. Modus ya. Sekarang Ibu tanya dulu nih. Kalian kan sudah mendapatkan materi statistika waktu SMP kelas 8. Pernah mendengarkan tentang median dan kuartil? Pernah. Apa coba bedanya median dengan kuartil? Kalau median membagi data menjadi 2 bagian, kalau kuartil jadi 4. Iya, ya. Median membagi data menjadi 2, kuartil menjadi 4. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari nilai median dan kuartil? Diurutkan dulu datanya, terus dibagi. Iya, nanti boleh jadi datanya diurutkan dulu, kemudian nanti dibagi. Kalau mau mencari median berarti bagi 2, kalau mencari kuartil berarti 2. Nah, Ibu bacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Untuk kompetensi dasarnya masih sama ya dengan pertemuan sebelum-sebelumnya, masih di 3.2 dan 4.2. Yang beda mungkin di indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Jadi setelah melalui pembelajaran hari ini dengan pendekatan TPACK, kemudian pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, kemudian berbasis 4C, ada literasi dan PPK, maka kalian diharapkan ya hari ini. Nah, saya menjelaskan kembali tentang skenario pembelajarannya, barangkali kalian lupa ya. Jadi pertemuan hari ini kita juga masih belajar menggunakan model yang tadi sudah disebutkan, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang untuk masalah yang pertama, nah, disajikan data seperti ini, data nilai ulangan dari suatu kelas. Nah, di sini datanya berupa tabel distribusi frekuensi ya, cuma bentuknya kalau biasanya ke bawah vertikal, ini mah horizontal. Nah, kemudian masalahnya apa? Nah, di sini Pak Aris akan melakukan analisis dari hasil ulangan tersebut. Tadi kan ada hasil ulangan matematika dari satu kelas. Nah, jika KKM mata pelajaran matematikanya 75, buatlah hubungan antara nilai tengah dengan KKM mata pelajaran matematika. Bagaimana hasil analisis Pak Aris tentang kelulusan peserta didik jika dikaitkan dengan nilai tengahnya? Aja. Kalian sudah duduk berkelompok ya, sesuai dengan kelompok. Kalian diskusikan tentang masalah tadi. Di sini Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Selesai berdiskusi, seperti biasa, kalian harus mempresentasikannya.
few moments later. Udah semuanya? Waktunya udah habis ya. Untuk masalah yang pertama, mau kelompok mana? Kelompok ini ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang statistika, median, dan kuartil. Untuk masalah 1, diketahui data mengenai nilai ulangan matematika peserta didik di suatu kelas sebagai berikut. Maka kita akan membuat tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Jadi bila ditotalkan, jumlah frekuensinya adalah 40 dan frekuensi kumulatifnya adalah 124. Langkah selanjutnya adalah menuliskan informasi-informasi yang diketahui dari masalah tersebut. Karena letak mediannya ada pada data ke-20, maka mediannya berada pada kelas keempat. Yang ketiga, cari mediannya dengan menggunakan rumus median. Penyelesaian median per I2 sama dengan L tambah C. 1/2N sama dengan FK dibagi F median. Jadi mediannya adalah 82,16. Selanjutnya nomor 4 yaitu membuat hubungan antara median dengan KKM. Penyelesaiannya yaitu hubungan nilai tengah-tengah dengan KKM. KKM yaitu 75 lebih kecil daripada median yang yaitu 82,16. Selanjutnya nomor 5, tuliskan hasil analisis KADIS pada kolom berikut. Jadi sebagian besar peserta didik dinyatakan lulus. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nah, yang perlu digarisbawahi mungkin tadi penyelesaian dari kelompok 1 secara umum sudah benar ya. Cuma untuk yang frekuensi kumulatif tadi dijumlahkan ya kelompok 1 jadi 104. Nah, untuk frekuensi kumulatif itu kan sudah namanya juga kumulatif, jadi penjumlahan dari seluruhnya. Jadi tidak perlu dijumlahkan lagi. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk masalah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah itu. Buatlah tabel distribusi frekuensi yang baru dari masalah di atas. Jadi jumlahnya 50 ditambah X. Nomor 2, cari frekuensi yang hilang dengan menggunakan rumus kuartil atas. I3 sama dengan L tambah C kali 3/4N min FK per F I3. Maka 5X sama dengan 50, X sama dengan 10. Jadi nilai frekuensi yang hilang adalah 10. Untuk nomor 3 kan membuat histogram yang baru. Nah, tinggal diganti frekuensi yang pertumbuhan kopinya menjadi angka 10. Sekian dari kami. Sebelum ditutup, apa ada yang ingin bertanya? Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya data yang hilang itu ternyata jumlah frekuensinya itu berapa? 10 orang ya. Jadi kalau disajikan dalam bentuk histogram lagi yang baru bentuknya seperti ini. Belum dituliskan ya di sini intervalnya, atau bisa interval atau bisa juga tepi bawah, tepi atas kelasnya ya kalau dalam histogram. Paling itu saja koreksi dari Ibu untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan untuk masalah yang ketiga. Mau kelompok yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membahas soal masalah 3. Daftar distribusi frekuensi berikut menyatakan hasil dari suatu ujian. Didik yang lulus adalah peserta didik yang mendapat nilai lebih dari 64,5. Banyak peserta didik yang lulus adalah. Untuk penyelesaiannya, karena KKM-nya 64,5 maka berada di kelas ketiga. Maka tepi bawah kelasnya adalah 59,5. Untuk panjang kelasnya 10, frekuensi kumulatifnya 10. Peserta didik yang tidak lulus, KKM-nya 64,5 tambah L-nya 59,5 tambah C-nya 10 kali X min FK per KKM X FK-nya 10, KKM-nya 14, jadi 17. Jadi banyak peserta didik yang tidak lulus adalah 17 orang.
Jadi banyak peserta didik yang tidak lulus, ada 20 orang. Sekian presentasi masalah yang ketiga. Apabila ada yang mau ditanyakan atau tambahan boleh. Baik, ditutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi definisinya kalau median adalah nilai tengah dari sekelompok data. Tapi datanya itu harus yang sudah diurutkan. Kalau datanya belum diurutkan maka tidak bisa mencari mediannya. Kemudian definisi dari kuartil adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Nah jenisnya itu ada 3 untuk kuartil. Ada yang namanya kuartil bawah atau Q1, kemudian ada kuartil tengah atau Q2. Nah kuartil tengah ini disebut juga dengan median sama saja. Kemudian yang ketiga ada kuartil atas atau Q3. Nah ini rumus-rumusnya ya yang sudah kalian pelajari tadi. Rumus untuk mencari kuartil bawah yaitu Q1 sama dengan L ditambah C dikali 1/4N dikurangi F kumulatif per F Q1. Kemudian rumus median secara umum sama ya dengan rumus kuartil 1, cuma yang membedakannya di sini setengah N bukan 1/4N. Kemudian untuk kuartil 3 atau kuartil atas sama, yang membedakan hanya 3/4N-nya ya. Bisa ya untuk mencari median dan kuartil. Sekarang karena kalian sudah bisa mengerjakan tentang median dan kuartil, Ibu seperti biasa memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Tapi karena waktunya tidak cukup, biasa kalian kerjakan di rumah saja. Nanti hasilnya di-upload lagi di Classroom karena ini soalnya sudah Ibu posting di Classroom. Kumpulkan sebelum deadline yang Ibu tentukan. Ini soalnya ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 soal. Paham ya? Nah, sekarang kita melakukan refleksi. Refleksinya silahkan kalian buka aplikasi Mentimeter. Nah, langsung isi. Kalau yang sudah masuk, nanti ada 3 pertanyaan. Nah, tinggal diisi. Wah, ada yang sudah mengisi ternyata. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Itu refleksi kita pada pertemuan hari ini. Jadi alhamdulillah ya kalian merasa senang, berarti pembelajaran hari ini berkesan buat kalian. Ini untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang ukuran penyebaran data. Mulai dari simpangan, jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, simpangan baku, ada variasi ya. Jangan berhenti belajar, jadi di rumah juga harus tetap belajar. Baca-baca dari sumber internet atau dari buku pelajaran yang lainnya. Sebelumnya Ibu ingatkan lagi, kalian jangan lupa isi angket motivasi belajar yang sudah Ibu share di grup WhatsApp ya. Nanti setelah belajar aja boleh, ketika di rumah boleh ya isi motivasinya, nggak perlu hari ini. Kemudian sekarang